Pernah nggak kita hidup di negara yang katanya ramah dan punya budaya gotong royong, tapi makin kesini, orang-orang malah makin cuek, nggak saling peduli satu sama lain. Padahal dari dulu ketika kita kecil, waktu berada di bangku sekolah dasar, dan bahkan ketika kita kuliah, kita selalu diajarkan manusia adalah makhluk sosial. Namun pertanyaannya, sosial seperti apa dan bagaimana? Secara teori, manusia nggak bisa hidup sendirian. Filsuf klasik, yaitu Aristoteles bilang, manusia adalah zoon politikan. Manusia adalah makhluk yang hanya bisa berkembang dan menjadi manusia utuh kalau hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ini tercermin dari budaya gotong royong, musyawarah mufakat, dan hidup bertetangga. Namun, kalau kita tarik dan melihat kenyataan di kota besar, bahkan mengerucut yaitu di perkampungan, banyak orang tinggal dan rumahnya berdempetan, namun nggak saling kenal. Hidup di satu RT, tapi nggak tahu nama tetangga. Ini mencerminkan bahwa ruang fisik kita makin sempit, namun jarak sosial kita justru malah lebar, lalu kemudian asing. Ini adalah paradoks kehidupan modern. Kita hidup bersama tanpa benar-benar bersama. Disinilah masalah sosial bermula. Ketika komunikasi berhenti, maka kecurigaan mengambil alih. Ketika dialog menghilang, yang muncul adalah klaim kebenaran masing-masing. Setiap orang paling merasa benar, karena tidak pernah benar-benar diuji lewat percakapan. Kita hidup tidak benar-benar dalam kebersamaan. Kita hanya melihat diri kita sendiri, mementingkan diri pribadi. Dengan begitu, ketika ada permasalahan sosial yang terjadi, orang beramai-ramai menyelamatkan dirinya sendiri, kemudian sibuk mencari kambing hitam untuk disalahkan. Ketika kemiskinan terjadi, masyarakat menyalahkan pejabat, pejabat menyalahkan sistem, sistem menyalahkan aturan. Orang miskin dibilang malas, pengangguran dibilang nggak usaha, dan pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Ketika semua terjadi, maka muncul satu budaya baru, yaitu budaya harus. Di masyarakat kita ada banyak kata harus. Harus mapan di umur sekian, harus nikah di umur tertentu, harus kerja di tempat bergengsi. Secara teori, sosiolog Emir Durkheim bilang, norma sosial itu penting agar masyarakat stabil. Namun kalau tekanannya terlalu besar, yang ada malah stres, bahkan kehilangan arah hidup. Contohnya Indonesia, seperti tekanan menikah, stigma ke orang yang beda pilihan hidup, dilabeli sebagai orang gagal karena tidak sesuai standar masyarakat. Tanpa sadar, masyarakat ikut mengontrol hidup seseorang tanpa niat jahat. Dari dinamika tadi, disinilah konflik muncul. Secara struktural, norma menjaga keteraturan, tapi secara personal, norma bisa menimbulkan alienasi, yaitu rasa asing dari diri sendiri. Nampak di luar kita terlihat menjalani hidup ini dengan benar, tapi terasa kosong dan salah dari dalam. Pertanyaannya, apakah selama ini norma salah? Belum tentu. Masalahnya bukan pada keberadaan norma, namun pada ruang publik sebagai ruang dialognya. Selama ini, apakah dalam ruang dialog memberi ruang bagi individu untuk menegosiasikan makna sukses? Apakah ada toleransi terhadap jalan hidup yang berbeda? Apakah masyarakat memberi kesempatan kata gagal tanpa harus menghakimi?